Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koto Nada. Saya akan menjelaskan tugas statistika, yaitu menjelaskan sinopsis dari film Hannibal di tahun 2011. Sinopsis dari film Hannibal 2011. Setelah sukses mendapatkan nominasi Best Director di ajang The 78 Tahun Annual Academy Awards untuk pengarahan yang ia berikan kepada film Kapot di 2005. Bennett Miller kembali lagi ke kursi penyutradaraan untuk mengarahkan Hannibal, sebuah film bertemakan olahraga yang diangkat dari buku yang berjudul Hannibal, The Art of Winning an Unfair Game di tahun 2005. Di tahun 2003. Yang ditulis oleh Michael Lewis. Walaupun merupakan sebuah film yang bertemakan olahraga, Hannibal bukanlah sekadar sebuah film dengan jalan cerita inspiratif yang hanya mengisahkan mengenai sekelompok orang yang berada dalam perjalanan hidup mereka dalam mengukir sebuah catatan prestasi penting di sebuah bidang olahraga. Hannibal memandang pertandingan olahraga bagaikan sebuah catatan statistika dan matematika. Terdengar rumit, namun Miller berhasil mengarahkan naskah cerita yang ditulis oleh Stephen J. Lian, American Gangster 2007, dan Aaron Sorkin, The Social Network 2010, menjadi sebuah sajian familiar dengan cita rasa yang berbeda namun tetap mampu tampil sama menariknya. Film yang disutradarai oleh Bennett Miller dan dimainkan oleh Brad Pitt ini sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Film ini menceritakan mengenai perjuangan seorang manajer suatu klub baseball untuk mengangkat nama timnya di suatu kejuaraan dengan keterbatasan, yaitu kondisi keuangan klub yang sangat minim jika dibandingkan tim-tim lawan. Klub tersebut adalah Oakland Athletics dan manajernya bernama Billy Beane. Pada akhir musim 2001, klub tersebut ditinggal beberapa pemain unggulannya, yaitu Johnny Damon, Jason Giambi, dan Isringhausen. Untuk mengawali kompetisi di tahun 2002, Billy sebagai manajer harus memutar otak bagaimana bisa membentuk tim yang kompetitif, tetapi dengan budget yang sangat minim. Suatu hari, Billy mengunjungi klub pesaing, yaitu Cleveland Indians. Pada kunjungan itu, Billy melihat seorang yang menarik perhatian karena sikapnya. Seorang tersebut bukan pemain baseball, tetapi dia adalah Peter Brand, seorang lulusan ekonomi dari Universitas Yale. Peter memiliki suatu konsep yang cukup vokal mengenai manajemen pemain dengan metode analisis, metode yang rigid yang berdasarkan data, statistik, dan matematika. Billy tertarik ingin menguji konsep Peter untuk klubnya, hingga akhirnya Billy merekrut Peter untuk menjadi asistennya yang bertugas sebagai analis. Penggunaan statistika dalam film Hannibal di tahun 2011. Metode yang digunakan oleh Peter adalah sabermetric. Sabermetric adalah suatu metode empiris untuk menganalisa suatu tim baseball menggunakan data-data statistik permainan. Metode ini diperkenalkan oleh seorang bernama Bill James pada tahun 1971. Dengan menggunakan metode ini, Peter berhasil mendapatkan beberapa nama rekomendasi berdasarkan data on-base percentage atau OBP pemain. Suatu hari, Billy mengunjungi klub pesaing. Setelah mendapatkan nama-nama rekomendasi dari Peter, Billy langsung merekrut nama-nama tersebut. Pada awalnya, klub tidak berjalan sesuai dengan harapan dikarenakan tim tidak mengikuti strategi yang ditawarkan oleh Billy. Seiring berjalannya waktu, ketika strategi Billy diimplementasikan sepenuhnya, klub mendapatkan hasil yang luar biasa, yaitu 20 kali kemenangan secara beruntun sekaligus mencatatkan rekor baru dalam sejarah Liga Baseball Amerika. Meskipun pada akhir musim, klub kembali mengalami kekalahan melawan Minnesota Twins. Metode Billy Beane dalam mengelola Oakland A,
yang mengutamakan data tertulis daripada subjektivitas para pelatih yang berpengalaman. Diawali adegan keresahan Billy dengan sistem pengelolaan permainan bisbol selama ini, yakni tim dengan anggaran terbatas akan selalu kalah dengan tim kaya. Tim kaya akan membeli pemain potensial dari tim anggaran terbatas. Saat Billy bertemu dengan Peter Brand, Billy menyadari sistem pengelolaan baseball harus berubah atau akan binasa. Peter Brand yang seorang lulusan ekonomi dari Universitas Yale memperkenalkan penggunaan analisis statistik dalam permainan baseball, yakni dalam rekrutmen pemain dan susunan pemain. Konsep itu dinamakan Moneyball. Konsep ini belum dilakukan sebelumnya di dunia baseball, yakni memanfaatkan data dan statistik untuk mencari pemain yang undervalued. Rekrutmen pemain dilakukan dengan mendatangkan pemain-pemain veteran dan pemain tanpa klub atau free agent. Hipotesanya adalah satu tim kecil bisa mengalahkan sistem yang mapan jika bermain pintar. Pada awalnya, Billy Beane dengan didampingi Peter Brand yang menerapkan Moneyball mendapat penolakan dari tim rekrutmen dan pelatih. Seiring dengan waktu, Billy Beane berhasil mentransformasi Oakland Athletics dari sebelumnya yang tak pernah menang menjadi bisa masuk playoff 5 kali dalam 5 tahun. Tim tersebut beban gajinya ketiga terkecil liga tapi mampu menyaingi New York Yankees dan Mets. Pertanyaannya, apakah saya setuju metode Billy Beane dalam mengelola Oakland A yang mengutamakan data tertulis daripada subjektivitas para pelatih yang berpengalaman? Jawabannya adalah, ya saya setuju, karena dalam konsep ini menggunakan konsep baru, maka dari itu saya setuju dengan metodenya. Kesimpulan dari film Moneyball tahun 2011 yaitu kesimpulan yang didapat dari film ini adalah kita bisa melihat betapa pentingnya peran data dan analisa data. Pengolahan data merupakan sesuatu yang terukur, tidak seperti metode konvensional yang menilai seorang pemain itu mahal hanya dengan mengandalkan intuisi dan label pemain hebat oleh penonton. Billy dan Peter membuktikan bahwa data itu sangat signifikan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, seharusnya segala keputusan yang diambil pada era ini adalah keputusan yang berdasarkan analisa data. Karena seperti kata Billy di dalam film tersebut, adapt or die, yang artinya adaptasi atau mati. Oke, sekian sinopsis dari film Moneyball yang saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.